Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis laporan keuangan pada PT Alkindo Naratama Tbk pada tahun 2017. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Ika Permatasari, yang kedua ada saya Ranisa Andita Kurniasari, dan terakhir teman saya Muhammad Rici Arianto. Yang pertama, salah satu tugas manajemen dan investor adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan periode tahun berjalan maupun periode yang sebelum-sebelumnya untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Jadi, tujuan dari analisis laporan keuangan itu sendiri adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dari PT Alkindo Naratama dengan menggunakan beberapa metode atau teknik analisis laporan keuangan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri itu adalah merupakan proses penganalisisan yang menggunakan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Salah satu metode atau teknik analisis laporan keuangan yang pertama adalah modal kerja. Pengertian modal kerja ini sendiri menurut Bambang Rianto adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. Sedangkan menurut Jarwanto adalah berhubungan dengan keseluruhan dana yang digunakan selama periode akuntansi tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode akuntansi yang bersangkutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa modal kerja merupakan dana yang akan dibutuhkan untuk pengoperasian perusahaan di satu periode tersebut. Bisa dilihat di PPT ada analisis laporan perubahan modal kerja. Di situ terdapat tabel, ada akun, lalu ada saldo akhir pada tanggal 31 Desember dan juga modal kerja naik atau turun. Bisa dilihat dari tabel bahwa banyak akun yang mengalami kenaikan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2017 aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar Rp50.404.277.030.000, sedangkan hutang lancar juga mengalami kenaikan sebesar Rp40.294.524.323.000. Jadi, bisa dilihat di tabel bahwa terdapat kenaikan modal kerja sebesar Rp10.109.752.707.000. Nah, kenaikan modal kerja pada tahun 2016 dan 2017 ini disebabkan adanya kenaikan akun dari aktiva lancar dan juga hutang lancar. Ketika dua komponen modal kerja ini mengalami kenaikan, otomatis modal kerja perusahaan PT Alkindo Naratama ini juga akan mengalami kenaikan. Jadi bisa dilihat dari tabel perubahan modal kerja PT Alkindo Naratama, perusahaan ini sudah cukup baik karena perusahaan mengalami peningkatan modal kerja baik dari aktiva lancar maupun dari hutang lancar. Yang selanjutnya ada analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi di tabel ada di sisi kiri terdapat sumber-sumber modal kerja dan di sisi kanan terdapat penggunaan modal kerja. Bisa dilihat. Jadi sumber-sumber modal kerja itu berasal dari aktiva tidak lancar dan juga dari hutang jangka panjang. Jadi di sini ada akun-akun yang mengalami kenaikan dan penurunan yang akan dijadikan sumber dan penggunaan. Yang pertama, sumber-sumber modal kerja PT Alkindo Naratama pada tahun 2017 itu ada hutang bank jangka panjang. Hutang bank jangka panjang PT Alkindo mengalami kenaikan sebesar Rp17.333.327.000. Selanjutnya ada akun beban ditangguhkan, yaitu sebesar Rp4.523.750.000. Ada liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp2.232.207. Bertambahnya hutang sewa pembiayaan yaitu Rp70.873.962.000.
Bertambahnya kewajiban imbalan pasca kerja ada 1.975.193.820.000 rupiah. Ada kepentingan non pengendali sebesar 15.955.083.048 ribu rupiah. Saldo laba yang belum ditentukan ada 13.170.217.823 ribu rupiah. Jadi total dari sumber-sumber modal kerja ini terdapat 48.671.457.937 rupiah. Sedangkan di sisi kanan ada penggunaan. Ada aset tetap yang mengalami kenaikan, artinya perusahaan ini membeli aset tetap. Jadi hal ini menggunakan dari sumber modal kerja sebesar 36.488.009.995 rupiah. Ada penghasilan komprehensif yaitu ada 590.378.117 rupiah. Ada aset pajak tangguhan sebesar 1.483.317.118 rupiah. Dan kenaikan modal tersebut ditambahkan pada penggunaan modal kerja. Jadi sisi kiri dan sisi kanan balance karena total sumber-sumber modal kerja dan juga total penggunaan modal kerja itu sama, yaitu 48.671.457.937 rupiah. Yang selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas yaitu melaporkan besarnya kas masuk dan kas keluar selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Analisis arus kas ini dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas yaitu melaporkan besarnya kas masuk dan kas keluar selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Analisis arus kas ini dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Jadi kelompok kami memilih analisis arus kas dengan metode langsung. Bisa dilihat ada laporan arus kas PT Alkindo Naratama dari aktivitas operasi pada tahun 2016. Ada penerimaan dari pelanggan sebesar 638 miliar sekian, dikurangi oleh pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, dan pembayaran beban keuangan. Ada juga ditambah penerimaan bunga yang diterima oleh PT Alkindo. Ada laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017. Ada penerimaan dari pelanggan sebesar 698 triliun sekian. Mohon maaf, ada 698 miliar sekian. Dan dikurangi oleh pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, dan pembayaran beban keuangan. Di tahun 2017 ini juga ada penerimaan bunga dan ditambahkan. Jadi ketemu jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi. Berdasarkan analisis arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 dan 2017 bernilai positif masing-masing sebesar 38.255.302.345 rupiah untuk tahun 2016 dan sebesar 25 miliar rupiah 412.761.316 untuk tahun 2017. Jadi arus kas positif itu menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Bisa disimpulkan, jadi PT Alkindo Naratama ini itu mampu menghasilkan kas yang berasal dari penerimaan dari pelanggan itu lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Alkindo Naratama ini melakukan penjualan yang sangat baik. Dan pengeluaran yang signifikan itu
ada pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, serta pembayaran beban keuangan. Bisa dilihat lagi ada aliran kas dari aktivitas investasi pada tahun 2016. Ada hasil penjualan aset tetap sebesar Rp340.636.364 dan ada penambahan aset tetap sebesar Rp4.669.601.056. Jadi pada tahun 2016 itu jumlah arus kas bersih dari kegiatan investasi ada Rp4.354.964.692. Sedangkan pada tahun 2017 aliran kas dari aktivitas investasi itu berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar 590 juta sekian dan ada penambahan aset tetap sebesar 48 miliar sekian. Jadi bisa diketahui dari analisis arus kas aktivitas investasi tahun 2016 dan 2017 sama-sama bernilai negatif, yaitu 4.354.964.692 untuk tahun 2016, sedangkan tahun 2017 itu lebih besar, yaitu 47.209.615.993 rupiah. Jadi arus kas negatif ini tuh menunjukkan bahwa pengeluaran kas itu lebih besar daripada penerimaan kas yang diterima. Hal ini disebabkan karena PT Alkindo Naratama itu membeli aset tetap. Jadi arus kas investasi itu menjadi negatif. Selanjutnya dari aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2016, di situ ada penerimaan tambahan modal disetor sebesar 4 miliar sekian dan dikurangi dengan pembayaran utang bank jangka pendek, ada pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran utang sewa pembiayaan. Jadi kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu sebesar 38 miliar sekian. Untuk tahun 2017 aliran kas dari aktivitas pendanaan itu dari penerimaan utang bank jangka panjang sebanyak 25.600.000.000 rupiah, dikurangi ada pembayaran utang jangka panjang, pembayaran utang sewa pembiayaan, dan ada juga penerimaan utang bank jangka pendek dan penerimaan tambahan modal disetor. Berdasarkan analisis arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2016 ini itu bernilai negatif, yaitu sebesar 38.286.507.547 rupiah. Jadi arus kas negatif ini menggambarkan bahwa pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas. Jadi penerimaan kas pada tahun 2016 ini tuh hanya berasal dari modal disetor. Sedangkan kewajiban yang dibayarkan pada tahun 2016 itu cukup banyak. Pada tahun 2017, arus kas dari aktivitas pendanaan ini bernilai positif. Jadi arus kas positif ini tuh menunjukkan bahwa penerimaan kas itu lebih besar daripada pengeluaran kas. Jadi arus kas yang baik untuk aktivitas pendanaan ini itu biasanya harusnya positif, karena arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas yang tinggi, walaupun itu dari hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Analisis arus kas dapat disimpulkan bahwa PT Alkindo Naratama ini sudah baik, karena jika dilihat dari arus kasnya itu tahun 2016 bernilai negatif, sedangkan tahun 2017 bernilai positif. Ini artinya berarti PT Alkindo Naratama bisa meningkatkan arus kas perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Amanda. Saya Amanda Ika Permatasari, NIM 72114182163. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis rasio. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan perbandingan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio dibagi menjadi 5 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar.
Rasio likuiditas menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Untuk menghitung rasio likuiditas digunakan model kerja, rasio lancar, dan rasio cepat. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset. Kemudian rasio profitabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang terakhir rasio pasar digunakan untuk melihat perkembangan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Untuk menghitung rasio lancar digunakan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Hasilnya adalah 1,44. Kemudian rasio cepat, rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Hasilnya adalah 0,90. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh rasio lancar sebesar 1,44 yang menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,44 aktiva lancarnya. Kemudian pada rasio cepat hasilnya adalah 0,90 yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,90 aktiva lancar yang likuid. Yang kedua adalah analisis rasio solvabilitas. Yang pertama untuk menghitung debt ratio digunakan rumus total utang dibagi total aset. Hasilnya adalah 0,54. Kemudian untuk menghitung debt to equity ratio rumusnya adalah total utang dibagi total ekuitas. Hasilnya adalah 1,17%. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh debt ratio sebesar 0,54 atau 54% yang menunjukkan bahwa 54% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Kemudian pada DER didapat hasil 1,17 atau 117% yang artinya kegiatan usaha PT Alkindo Naratama dibiayai oleh hutang yang nilainya 117%. Kemudian analisis rasio aktivitas. Karena data akun pada laporan keuangan perusahaan yang kami analisis tidak lengkap, jadi kami hanya menganalisis total aset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aset, hasilnya adalah 1,42. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran aktiva PT Alkindo Naratama dalam jangka waktu 1 tahun adalah 1,42 kali. Kemudian analisis rasio pasar. Di sini kita mencari price to book value. Rumusnya adalah market value dibagi book value. Hasilnya adalah 0,87. Artinya PBV PT Alkindo Naratama adalah sebesar 0,87 kali. Kemudian analisis rasio profitabilitas. Ada net profit margin, rumusnya adalah net income dibagi penjualan, hasilnya adalah 0,04. Kemudian basic earning power, rumusnya adalah EBIT dibagi total aset, hasilnya adalah 0,08. Kemudian operating profit margin, rumusnya adalah EBIT dibagi penjualan, hasilnya adalah 0,08. Kemudian ROA, rumusnya adalah net income dibagi total aset, hasilnya adalah 0,06. Yang terakhir adalah ROE, rumusnya net income dibagi equity, yang hasilnya adalah 0,13. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis DuPont. Analisis DuPont digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan. Menurut Sugiono, alat analisis yang digunakan dalam analisis DuPont adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asset turnover, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aset atau investasi untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua adalah net profit margin, menunjukkan berapa keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, return on investment, mengatur tingkat pengembalian investasi. Rumusnya adalah net profit margin dikali asset turnover. Kemudian yang keempat adalah equity multiplier, yaitu menunjukkan seberapa besar aktiva dibiayai oleh utang. Rumusnya adalah total aktiva dibagi total ekuitas. Kemudian return on equity menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas modal yang ada.
Rumusnya adalah return on investment dibagi dengan equity multiplier. Langsung saja kita menuju ke pembahasan analisis DuPont. Di sini disajikan tabel total aktiva, total ekuitas, total penjualan, dan total laba bersih PT Alkindo Naratama dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Yang pertama kita menghitung aset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Hasilnya pada tahun 2014 aset turnover sebesar 1,43 kali, kemudian tahun 2015 sebesar 1,47 kali dengan kenaikan sebesar 0,04. Kemudian pada tahun 2016 sebesar 1,62 kali dengan kenaikan 0,15. Kemudian tahun 2017 sebesar 1,42 kali, yaitu turun sebesar 0,20. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aset turnover tahun 2014 adalah 1,43 kali. Artinya perusahaan dapat memutar aset Rp1 sebanyak 1,43 kali. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,04 kali menjadi 1,47. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,15 kali menjadi 1,62. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,20 menjadi 1,42. Yang kedua, kita akan menghitung net profit margin. Pada tahun 2014, net profit margin menunjukkan angka 4,27%, yang berarti bahwa penjualan sebesar Rp1 menghasilkan laba sebesar Rp0,0427. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 0,21 menjadi 4,47%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,69 menjadi 3,79%. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,31 menjadi 4,10%. Selanjutnya kita akan menghitung return on investment. Pada tahun 2014 return on investment menunjukkan angka 6,11%, yang artinya perusahaan mampu mengelola setiap investasi sebesar Rp1 untuk menghasilkan laba sebesar Rp0,0611. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 0,46 menjadi 6,57%. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,43 menjadi 6,14%. Dan pada tahun 2017 masih mengalami penurunan sebesar 0,32 menjadi 5,82%. Kemudian kita akan menghitung equity multiplier. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa equity multiplier tahun 2014 adalah 2,32 kali. Tahun 2015 mengalami penurunan 0,18 menjadi 2,14 kali. Kemudian tahun 2016 mengalami penurunan lagi 0,10 menjadi 2,04 kali. Dan tahun 2017 mengalami kenaikan 0,13 menjadi 2,17 kali. Dapat dilihat bahwa equity multiplier terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Artinya hutang yang digunakan untuk mendanai perusahaan semakin menurun. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,13 menjadi 2,17 kali, yang artinya pada tahun 2017 hutang yang digunakan untuk mendanai perusahaan semakin meningkat. Yang terakhir kita akan menghitung return on equity. Tahun 2014 return on equity sebesar 14,18%. Tahun 2015 turun 0,12 menjadi 14,06%. Tahun 2016 masih mengalami penurunan 1,53 menjadi 12,53%. Kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan 0,10 menjadi 12,63%. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa return on equity dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Artinya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan modal yang dimilikinya mengalami penurunan. Akan tetapi, tahun 2017 return on equity mengalami peningkatan 0,10 menjadi 12,63%, yang artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan
modal yang dimilikinya mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mbak Amanda. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis common sense, yang kedua ada analisis kebangkrutan, yang ketiga ada analisis time series. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai analisis common sense, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Analisis common sense perusahaan dianalisa dengan melihat tren yang muncul. Analisis common sense perusahaan selanjutnya dibandingkan dengan analisis common sense industri untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk kekuatan akan diupayakan untuk dipertahankan, sedangkan untuk kelemahan diupayakan untuk diperbaiki. Kemudian tujuan dari analisis common sense adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua ada struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga ada distribusi hasil penjualan dan biaya dan laba. Kemudian di sini ada neraca komparatif dalam persentase per komponen 31 Desember 2016 dan 2017. Selanjutnya kita bisa lihat di tabel. Terdapat neraca aset lancar kas dan bank pada tahun 2016 sebesar 9.002.509.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 9.115.361.000 rupiah. Kemudian terdapat common sense pada tahun 2016 sebesar 3,01%, 2,61% tahun 2017. Kemudian taksiran tagihan pajak terdapat 9.359.463.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 14.382.000 rupiah. Kemudian 5,96% pada tahun 2016, 0,42% pada tahun 2017. Jangka pendek pada tahun 2016 sebesar 52.372.608.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 68.511.770.000 rupiah. Kemudian common sense menunjukkan 25,95% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 28,3%. Kemudian ada pihak berelasi sebesar 1.023.100.000 rupiah. Kemudian tahun 2017 sebesar 1.821.360.000 rupiah, 0,5% 2016 dan 0,75 tahun 2017. Kemudian ada utang lain-lain itu sebesar 1.203.553.000 rupiah dan 2017 sebesar 92.908.000 rupiah. Kemudian common sense menunjukkan 0,59 pada tahun 2016, 0,04 pada tahun 2017. 2016 sebesar 112.158.732.000 rupiah, 119.804.852 miliar pada tahun 2017. Kemudian common sense menunjukkan 44,55% tahun 2016 dan 412,61% pada tahun 2017. Kemudian berlanjut ke laba bersih sebesar 2.229.505.000 rupiah. Kemudian tahun 2017 sebesar 29.035.359.000 rupiah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Alkindo Naratama Tbk selama periode 2016 sampai tahun 2017 dilihat dari laporan keuangannya menunjukkan tren yang cukup baik.
Tingkat likuiditasnya dari tahun ke tahun juga cukup baik berdasarkan perhitungan terhadap laporan keuangan periode 2016 sampai dengan 2017 dengan memakai analisis common sense, maka PT Alkindo Naratama sudah cukup baik untuk dijadikan sarana investasi. Dikarenakan dari hasil analisis laporan keuangan, PT Alkindo Naratama menunjukkan tren yang positif cenderung stabil. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan digunakan untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Untuk memprediksi kebangkrutan biasanya digunakan analisis yield score yang dikembangkan oleh Alman. Alman menggunakan dua perbandingan, yaitu untuk perusahaan go public dan non go public. Kemudian di sini ada informasi keuangan PT Alkindo Naratama tahun 2017. Terdapat aktiva lancar, total aktiva, hutang lancar, nilai buku total hutang, kemudian penjualan, laba sebelum bunga dan pajak, laba ditahan, dan nilai pasar saham biasa dan preferensi. Di sini terdapat aktiva lancar sebesar 348 miliar 662.337.262 ribu rupiah. Kemudian berlanjut ke nilai pasar saham biasa dan preferensi sebesar 200 miliar 117.500 ribu rupiah. Kemudian dicatat ada harga saham per 31 Desember 2017 sebesar 363,8 ribu rupiah. Kemudian modal saham disetor penuh sebesar 550 juta ribu rupiah. Selanjutnya ada perhitungan yield score pada PT Alkindo Naratama tahun 2017. Pada analisis multivariate didapatkan yield score tahun 2017 sebesar 2 miliar 605.043.887 miliar. Artinya nilai yield satu perusahaan sebesar 1,2 sama dengan yield score 2,90. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu, meragukan kemungkinan bangkrutnya. Kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai analisis time series, di mana analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Dengan menggunakan modal matematik, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Model tersebut serupa dengan model regresi, kecuali asumsi yang digunakan untuk metode regresi tidak bisa dipakai untuk analisis time series. Metode least square sering dipakai karena penggunaannya yang sederhana. Model time series bisa dirumuskan sebagai berikut. YT atau tren sama dengan A ditambah B X. Kemudian kita bisa melihat di tabel pada tahun 2013 penjualan sebesar 399 miliar 345.658.763 ribu rupiah. Kemudian di tren atau YT sebesar 403 miliar 084.650.473 ribu rupiah. Kemudian terdapat 99,07%. Dan tahun 2014 penjualan sebesar 493 miliar 881.857.454 ribu rupiah. Kemudian di tren sebesar 482 miliar 218.849.443 ribu rupiah. Kemudian terdapat 102,42%. Pada tahun 2015
penjualan sebesar 538 miliar 363.112.800.000 rupiah. Kemudian di tren atau YT sebesar 561 miliar 353.048.413.000 rupiah. Terdapat 95,90%. Kemudian pada tahun 2016 di penjualan sebesar 666 miliar 434.061.412.000 rupiah. Kemudian di trennya sebesar 640 miliar 487.247.383 miliar ribu rupiah. Kemudian terdapat 104,05%. Pada tahun 2017 di penjualan sebesar 708 miliar 740.551.637. Kemudian di tren sebesar 719 miliar 621.446.353.000 rupiah dengan sebesar 98,49%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa lebih tahu mengenai analisis dari sebuah perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.